semuanya, pernahkah kalian memperhatikan hujan? Bagi sebagian orang, hujan hanyalah tetesan air yang turun dari langit. Namun, bagi sebagian yang lain, hujan adalah tempat pulang bagi kenangan, saksi dari kehilangan, sekaligus awal dari sebuah harapan. Itulah kesan pertama yang saya rasakan ketika membaca novel Hujan karya Terelie. Novel ini bukan hanya menceritakan tentang masa depan dengan teknologi yang begitu maju, lebih daripada itu. Novel ini berbicara tentang hati manusia, tentang bagaimana seseorang belajar bertahan ketika hidup merenggut hampir semua yang dimilikinya. Tokoh utama dalam novel ini adalah Lail, seorang gadis yang kehilangan kedua orang tuanya akibat bencana besar. Dalam satu hari, hidupnya berubah sepenuhnya. Dunia yang dulu terasa hangat, mendadak menjadi sunyi. Namun, di tengah kesedihan itu, hadir seorang anak laki-laki bernama Esok. Ia tidak menghapus luka Lail, tetapi menemani setiap langkahnya hingga luka itu perlahan berubah menjadi kekuatan. Menurut saya, di situ letak keindahan novel ini. Terelie tidak menghadirkan tokoh yang sempurna. Ia menghadirkan manusia yang rapuh, yang menangis, yang kecewa, yang takut, tapi tetap memilih bangkit. Dan bukankah kita semua juga sedang menjalani perjuangan yang sama? Hal lain yang membuat saya jatuh hati pada novel ini adalah latar ceritanya. Dunia masa depan digambarkan begitu modern, penuh teknologi yang luar biasa canggih. Namun, di balik semua kecanggihan itu, ada satu hal yang tetap tidak berubah, yaitu perasaan manusia. Teknologi mungkin mampu menciptakan berbagai kemudahan, tetapi tidak pernah bisa menghapus rindu, kehilangan, atau pencinta. Cara yang digunakan Terelie juga sangat sederhana, tetapi justru disitulah kekuatannya. Tidak ada kalimat yang terasa berlebihan, semuanya mengalir dengan tenang, seperti hujan yang turun perlahan. Semakin dibaca, semakin terasa dalam maknanya. Alur ceritanya pun tersusun rapi. Setiap bab membawa rasa penasaran yang membuat saya ingin terus membuka halaman berikutnya. Memang ada beberapa bagian yang berjalan lebih lambat. Namun menurut saya, bagian-bagian itulah yang membuat kita mengenal setiap tokohnya lebih dekat. Kita diajak memahami alasan dibalik setiap pilihan yang mereka ambil. Selama membaca novel ini, saya berkali-kali berhenti sejenak. Bukan karena ceritanya membingungkan, melainkan karena ada banyak kalimat yang membuat saya merenung. Novel ini seolah mengingatkan bahwa hidup tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Kadang hidup mengajarkan kita untuk menerima, mengikhlaskan, lalu berjalan lagi meskipun langkah terasa berat. Jika ditanya apa pelajaran terbesar dari novel ini, jawaban saya sederhana. Kehilangan memang menyakitkan, tetapi kehilangan bukan akhir dari kehidupan. Harapan akan selalu menemukan jalannya bagi mereka yang memilih untuk tetap bertahan. Novel Hujan juga mengajarkan bahwa mencintai bukan selalu tentang memiliki. Kadang mencintai berarti merelakan, kadang bertahan berarti belajar melepaskan. Dan kadang kebahagiaan lahir bukan karena semua keinginan kita tercapai, melainkan karena kita mampu berdamai dengan kenyataan. Bagi saya, Hujan bukan sekedar novel fiksi. Novel ini pengingat bahwa manusia boleh rapuh, boleh menangis, bahkan boleh merasa lelah. Namun, selama masih ada harapan, selalu ada alasan untuk melangkah. Karena itulah saya sangat merekomendasikan novel ini kepada siapapun. Bukan hanya karena ceritanya indah, tetapi karena setiap halamannya menyimpan pelajaran tentang kehidupan. Novel ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, menjaga orang-orang yang kita cintai, dan percaya bahwa setelah badai berlalu, langit akan kembali cerah.